Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Maulana, NRP 47. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat rangkaian dari kelompok kami. Di sini saya membagi rangkaian menjadi 3, yakni rangkaian sensor, rangkaian counter, dan rangkaian motor. Cara kerja secara umum dari rangkaian ini adalah ketika sensor LDR mendeteksi adanya objek yang lewat, maka informasi dari sensor tersebut akan disalurkan ke rangkaian counter dan ditampilkan di 7 segmen. Selanjutnya, motor akan bergerak sehingga membuka pintu atau gate. Dari rangkaian sensor, di sini saya akan menjelaskan rangkaian pertama, yakni rangkaian sensor. Di sini dari rangkaian sensor, sensor LDR, ketika sinar mengenai sensor LDR, maka resistansi dari sensor LDR tersebut akan rendah. Dan apabila sensor LDR menangkap sinar sedikit atau tidak sama sekali, maka resistansi dari sensor LDR tersebut akan menjadi tinggi. Dan hal itu mengakibatkan di op-amp akan mengeluarkan output low. Hal itu dikarenakan ketika resistansi tinggi, maka input negatif akan mengeluarkan low. Dan jika resistansi rendah, maka tegangan dari power supply akan langsung masuk ke op-amp sehingga outputnya akan mengeluarkan high. Selanjutnya, output tersebut akan dikirim ke rangkaian counter dan rangkaian motor. Ketika sensor LDR mendeteksi adanya objek atau tidak menangkap cahaya atau sedikit cahaya, maka output akan bernilai low dan masuk ke IC 4026. Sehingga sebelumnya saya akan menjelaskan IC 4026. Jadi 4026 ini digunakan sebagai IC counter yang akan bereaksi low high, yakni dari low ke high, maka akan menghitung sebagai 1 atau counter akan berjalan. Di sini ketika output masih low, maka tampilan pada 7 segmen masih belum berubah. Seperti ini. Masih 0. Dan ketika objek tersebut lewat dan output yang dihasilkan bernilai high, maka tampilan akan berubah. Jadi 1 atau counter akan bekerja. Dan seterusnya hingga 9. Dan ketika IC 4026 yang pertama ini sudah mencapai 9, maka akan men-trigger IC yang kedua. Nah, IC 4026 yang kedua ini juga bekerja seperti tadi, dari low ke high. Dan ketika men-trigger, maka tampilan pada segmen kedua akan berubah. Pada 26 yang kedua akan di-trigger dari IC 4026 yang pertama, dan counter
dari 402 IC 4026 yang pertama akan di-reset kembali menjadi 0. Selanjutnya, informasi output dari rangkaian sensor akan masuk ke rangkaian motor. Di sini motor akan berjalan terus walaupun sensor LDR mendeteksi adanya objek atau tidak mendeteksi adanya objek, maka motor akan berjalan. Akan tetapi motor tersebut bisa dihentikan dengan cara menekan switch button di sini. Maka motor akan berhenti. Tetapi ketika sensor LDR mendeteksi objek, maka motor akan berbalik arah dari arah sebelumnya. Atau membuka pintu. Selanjutnya, di sini input yang masuk pada rangkaian motor ketika tidak ada objek atau sinar masuk atau sensor LDR menangkap cahaya, maka di sini akan bernilai high dan masuk ke rangkaian penggerak motor, transistor di sini, dan mengaktifkan transistor 2N1711 sehingga arus dari IC bisa masuk ke IE dan mengaktifkan relay 1 ini, sehingga switchnya akan tertarik ke relay dan VCC motor di sini akan mengalir ke relay kedua dan menggerakkan motor dari kanan ke kiri. Dan untuk relay 1 akan terhubung dengan ground. Di sini rangkaian penggerak motor di paralel dengan rangkaian reverse arah motor atau pembalik arah. Jadi, ketika transistor di sini di-trigger dengan high, maka IE akan bernilai IB dan IC. Jadi, VCC di sini akan langsung masuk ke IE dan IB karena IB di sini bernilai high dan mengaktifkan transistor. Akan tetapi jika mendeteksi adanya objek, maka transistor di sini akan bernilai IB di sini akan bernilai low dan tegangan dari VCC di sini akan mengalir ke relay pembalik arah. Akan tetapi di dalam perjalanan dari VCC ini terdapat kapasitor di sini, sehingga VCC akan mengisi terlebih dahulu kapasitor, dan hal ini menyebabkan pembalikan arah motor tersebut tidak secara spontan atau bisa dibilang ada delay. Delay di sini digunakan untuk memberi waktu kepada orang tersebut untuk melewat dan menutup pintu atau gate setelah orang tersebut lewat dengan timing tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, ketika kapasitor telah mencapai maksimum atau full, maka aliran tersebut akan lewat
dan memasuki transistor ketiga. Ketika transistor ketiga di sini aktif, maka relay di sini juga aktif. Relay kedua akan aktif sehingga akan menarik tuas atau arah dari relay tersebut, dan VCC dari motor akan mengalir ke relay 1 dan menggerakkan motor dari arah kiri ke kanan. Di sini juga terdapat switch button untuk menghentikan pergerakan dari motor. Dan motor akan berhenti, tapi ketika tidak ada objek, maka motor akan bergerak lagi. Itu dikarenakan switch di sini tidak ditekan. Tapi jika ditekan kedua-duanya, maka motor akan berhenti semua. Baik ketika ada objek maupun tidak ada objek. Jadi bisa dibilang switch button di sini digunakan untuk mengatur arah gerak motor. LED di sini digunakan untuk indikator relay mana yang aktif atau relay mana yang mati. Di sini LED pada relay 1 menyala karena relay 1 di sini menandakan relay 1 aktif, dan pada relay 2 LED di sini mati menandakan relay 2 tersebut mati, sehingga aliran dari VCC motor akan mengalir ke motor. Pada rangkaian motor di sini tegangan dibedakan menjadi dua. Tegangan motor sendiri dan tegangan biasa. Karena jika VCC yang digunakan untuk menggerakkan motor disamakan dengan VCC biasa, maka motor tidak akan bergerak atau melambat, tidak kuat untuk berputar. Dan relay di sini bernilai 5 volt. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang tidak enak didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.